Film dimulai pada Perang Dunia Kedua, tepatnya 1942, di mana seorang petarung Korea bernama Baidal mendapat brosur yang berisi tentara Jepang membutuhkan seorang pilot. Baidal yang berminat menjadi pilot, berhasil menginap di pelabuhan Shimonoseki. Saat Baidal sedang menuju ke pangkalan AU Jepang, aksinya diketahui oleh seorang pencuri bernama Chunbai. Chunbai segera memeras Baidal. Namun saat Baidal menghajarnya, identitas Chunbai terungkap saat ia menggunakan bahasa Korea. Tak lama, polisi Jepang tiba dan mengejar Baidal. Sedang Chunbai dikejar oleh Yakuza karena suatu hal. Mereka berdua bersembunyi di truk yang menuju ke pangkalan AU Jepang. Sampai akhirnya mereka berdua mendongeng dan menjadi teman. Tetapi usaha Baidal sia-sia saat Perang Pasifik berakhir. Jepang menyerah terhadap sekutu setelah diberikan bom atom pada tahun 1945. Semua tawanan Perang Korea diculik Jepang, termasuk Baidal. Di tengah gempuran Amerika, seorang komandan perang bernama Musashi ditemani wakilnya Ryu tiba. Setelah melihat para tawanan Korea, Musashi memerintahkan anak buahnya untuk melepas para tawanan Korea tersebut. Setelah berhasil bebas, salah satu tawanan Korea mencaci tentara Jepang yang membuatnya marah. Dengan seni bela dirinya, Baidal mencoba melindungi rekannya, sampai akhirnya tentara Jepang yang lain menodongkan pistolnya. Musashi yang melihat bela diri Baidal, segera menantangnya. Kemudian Musashi membuat taruhan, jika Baidal menang maka Mishimoto akan melepaskan semua tawanan Korea. Namun jika Baidal kalah, maka Musashi hanya akan membunuh Baidal dengan kejam. Setelah mendengar tawaran Musashi, Baidal setuju. Dan pertarungan pun dimulai. Setelah pertarungan berakhir, Musashi melepaskan Baidal sebagai bentuk penghormatan, karena telah mendapatkan pukulan ke arahnya. Karena selama ini, Musashi belum pernah menerima pukulan saat bertarung. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian di kamp militer, Korea merdeka. Namun para tawanan perang Korea tidak bisa kembali ke negara asalnya, karena Korea sendiri sedang dalam masa pemulihan. Sampai pada akhirnya para tawanan perang Korea membentuk sebuah komunitas di Jepang. Suatu hari Baidal dan Chunbai bekerja sama melakukan bisnis menggunakan mesin slot. Tak lama, geng Yakuza tiba. Melihat kesuksesan mesin slot Chunbai, membuat Yakuza ingin mengambil mesin tersebut. Namun Chunbai mencoba menahannya. Sampai akhirnya geng Yakuza menghancurkan mesin tersebut. Chunbai yang melihat mesinnya rusak, mengeluarkan bacotannya menggunakan bahasa Korea, yang menyebabkan identitasnya sebagai orang Korea diketahui geng Yakuza. Dan pada akhirnya ia dihajar geng Yakuza. Baidal yang melihat temannya kesulitan, segera menolongnya. Ketika sedang menghajar salah satu geng Yakuza dari arah belakang, Baidal ditusuk menggunakan katana oleh Yus. Akibat dari serangan tersebut, membuat Baidal tidak mampu melawan. Kemudian Yus mengerahkan katananya ke arah leher Baidal, yang membuat Baidal sampai ngompol di celana. Tak sampai di situ, Yus mempermalukan Baidal untuk menjilat sepatunya dan memerintahkan Baidal untuk mengaku bahwa Baidal adalah tukang ngompol di depan semua orang. Setelah dipermalukan, seorang pria bernama Bumso datang menyelamatkan Baidal. Pertarungan singkat terjadi, namun pertarungan dihentikan saat mereka mendengar suara petugas. Setelah pertarungan usai, Baidal dan Bumso pergi ke tempat perkumpulan orang Korea. Di sini terungkap bahwa Bumso dulunya kapten pasukan saat melawan Jepang. Namun Korea kalah, yang membuat Bumso ditahan dan berakhir di tempat tersebut. Setelah melihat Bumso bertarung, Baidal ingin Bumso mengajarinya. Namun Bumso menolak karena Bumso tidak ingin Baidal mengikuti jalannya. Namun Baidal tetap bersikeras memohon Bumso mengajarinya. Baidal terus memohon, bahkan di tengah hujan. Di keesokan paginya, Bumso berubah pikiran dan bersedia menjadi master Baidal. Dengan memberikan sebuah buku, Bumso ingin Baidal berjanji untuk menggunakan bela diri yang ia ajarkan, bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Suatu hari, Baidal dan Chunbai terlibat insiden dengan sebuah mobil.
Rupa-rupanya di dalam mobil tersebut ditumpangi oleh Musashi. Setelah kejadian di pasar sebelumnya, semua orang tahu tentang Baidal, yang ngompol dan mendapat julukan tukang ngompol dari Korea. Baidal yang mendengar hal tersebut, hanya bisa menahan amarahnya. Karena ia tahu, bahwa Baidal tidak bisa mengalahkannya. Kemudian Baidal mulai pelatihan dengan Bumso. Setelah kekalahan Jepang, Amerika mengirimkan tentaranya guna mengawasi Jepang. Di suatu malam, Baidal dan Chunbai melihat seorang gadis bernama Yoku, yang akan diperkosa tentara Amerika. Awalnya Chunbai melarang Baidal untuk ikut campur. Namun Baidal tetap bertekad untuk menyelamatkan gadis tersebut. Saat pertarungan dimulai, tiba-tiba suara peluit berbunyi, yang membuat tentara Amerika kabur. Rupa-rupanya peluit tersebut berasal dari Chunbai untuk menakuti para tentara Amerika. Setelah pertemuan tersebut, Baidal mulai terbayang-bayang dengan sosok Yoku. Baidal yang ingin mendekati Yoku, beralih profesi menjadi tukang becak. Hari demi hari Baidal berada di Jepang. Paginya latihan, dan malamnya menyamatkan para gadis yang ingin diperkosa. Akibat dari perbuatannya, para tentara Amerika memasang boti untuk Baidal. Sampai pada suatu hari, saat Baidal mengantarkan Yoku, para tentara mulai melakukan sebuah patroli guna mencari Baidal. Namun penyamaran Baidal terungkap, dan berakhir kejar-kejaran dengan tentara Amerika. Setelah kejar-kejaran singkat, Baidal ditemukan oleh salah satu tentara Amerika. Tak lama suara tembakan terdengar. Yoku yang berada di tempat kejadian, segera membawa Baidal ke rumahnya. Singkat cerita, Yoku sudah mengetahui jika Baidal menjadi buronan tentara Amerika. Yoku juga sudah mengetahui bahwa Baidal lah yang menyelamatkan Yoku, dan akhirnya mereka berdua mulai berkenalan. Hari demi hari, Yoku dan Baidal semakin dekat. Suatu malam, asisten Musashi bernama Ryo menemui Baidal bahwa Musashi ingin bertemu dengannya. Saat menuju ke tempat Musashi, Baidal sempat melihat Yus beserta geng Yakuza, yang sedang menuju ke tempat Bumso. Setelah berapa saat, Baidal bertemu dengan Musashi. Di mana akibat ulah Baidal, pemerintah Jepang terus ditekan oleh pihak Amerika untuk mengakhiri kekerasan terhadap tentara Amerika. Tindakan yang Baidal lakukan sia-sia, karena keadilan tanpa kekuatan adalah hampa. Musashi berjanji akan membunuh Baidal jika ia masih melakukan hal yang sama. Di tempat lain, Yus serta anak buahnya menemui Bumso. Yus tidak ingin para imigran Korea membuka bisnis di wilayahnya, dan pertarungan pun terjadi. Setelah keluar dari tempat Musashi, Baidal bertemu Chunbai dan mengatakan bahwa Yus dan gengnya menuju ke tempat Bumso yang ternyata geng Yakuza sedang menuju ke tempat Bumso. Namun Baidal yang baru tiba, sudah melihat Bumso yang sudah dibunuh oleh Yus. Setelah kejadian, Baidal bersama para imigran Korea lain, bertekad membalaskan dendam Bumso. Setelah mengumpulkan pasukan, Baidal dan yang lainnya tiba di markas Yakuza. Tawuran pun terjadi di antara keduanya. Di tengah pertarungan salah satu imigran berhasil menusuk Yus hingga tewas. Namun karena kalah jumlah, para imigran Korea banyak yang gugur dalam pertarungan tersebut. Sampai akhirnya polisi tiba dan melerai pertarungan tersebut. Setelah tawuran berakhir, Baidal mengerti tentang perkataan Musashi sebelumnya, bahwa keadilan tanpa kekuatan hanyalah kehampaan. Baidal memutuskan untuk mengasingkan diri, untuk melatih dirinya. Dengan bermodalkan sebuah buku peninggalan Bumso, Baidal menuju ke sebuah pegunungan untuk mulai pelatihannya. Di sana Baidal berlatih keras, sampai mendapatkan sedikit ilmu kebal. Untuk mengetes kekuatannya, Baidal turun gunung, dan tiba di Kyoto, di sebuah dojo, bernama Nijo. Awalnya Baidal tidak dianggap, karena si ngompol dari Korea menantang sebuah dojo. Namun Baidal meyakinkan bahwa ia siap mati dalam pertarungan, untuk membuktikan kekuatannya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Baidal berhasil mengalahkan para murid, dan bertarung dengan pemilik tempat tersebut. Adu tendang terjadi di antara keduanya, namun Baidal yang sudah melatih tubuhnya, mampu mengalahkan master dari tempat tersebut.
Setelah kemenangan Baidal, berita mulai tersebar, yang menyatakan Baidal akan terus menantang untuk membuktikan dirinya. Sementara itu, Musashi dipilih sebagai ketua Asosiasi Seni Bela Diri Jepang. Berita tersebut juga sampai ke Yoku. Shin kembali ke Baidal, yang terus menantang judo. Mulai dari Kusanagi, judo, Nara judo, Inutama judo, pokoknya semuanya yang ada di Jepang, ditantang dan ia berhasil menang. Berita kemenangan Baidal terus menyebar. Suatu hari para media sudah menunggu Baidal menantang di sebuah judo bernama Himage. Di sini Baidal sempat kesulitan, sampainya Baidal memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan panjang, Baidal ingin rehat sejenak dan memutuskan kembali untuk menemui Yoku. Setelah silaturahmi singkat, Baidal melanjutkan perjalanannya. Setelah mengalahkan seni bela diri Jepang, Baidal menantang seni bela diri lain seperti kendo dan karate. Dalam perjalanannya bertarung, Baidal mengalami beberapa luka. Namun karena ia sedikit kebal, Baidal berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Akibat dari ulah Baidal, para seniman bela diri mulai mengeluh ke asosiasi bela diri yang dipimpin oleh Musashi. Kemudian Musashi melakukan jumpa pers, dan menyatakan bahwa Baidal hanya orang barbar, yang tidak mengetahui seni bela diri. Sementara itu, para tetua asosiasi, memerintahkan Ryo untuk menyingkirkan Baidal, karena sudah mencoreng seni bela diri Jepang. Suatu hari saat berada di pasar, Baidal menjadi sangat terkenal di kalangan warga Jepang. Di tengah keramaian, seorang pembunuh menanapkan belati ke arah Baidal. Namun Baidal berhasil selamat. Tak lama Baidal mendapatkan surat tantangan dari Ryu. Awalnya Baidal ingin menolak tantangan tersebut. Karena menurut Baidal, selama ini hanya akan mendatangkan musuh. Ditambah Baidal sudah menemukan belahan jiwanya yaitu Yoku. Sampai suatu ketika, Baidal menerima laporan bahwa Chunbei diserang hingga sekarat. Setelah kejadian tersebut, Baidal berubah pikiran dan bersedia menerima tantangan Ryo. Setelah beberapa saat, Baidal tiba di sebuah kuil, dan bertemu dengan Ryo. Pertarungan pun terjadi. Baidal kesulitan melawan seorang ahli kendo, dengan katana di tangannya. Baidal menahan katana dengan tangan kosong. Di saat kritis, Baidal berhasil memukul Ryo, sampai akhirnya Baidal pingsan. Di keesokan paginya, Ryo ditemukan telah tewas setelah lambungnya pecah, dan membuat Baidal dipenjara. Setelah dipenjara, Musashi menemui Baidal. Musashi tahu bahwa Ryo hanya digunakan sebagai alat oleh para tetua, untuk membunuh Baidal. Musashi akan membantu Baidal bebas dari penjara, dan sebagai gantinya Musashi ingin Baidal bertarung secara terbuka di depan umum, sebagai seorang seniman bela diri. Namun Baidal sudah kehilangan semangat bertarung, karena telah melanggar janjinya kepada Bomsu yang telah membunuh Ryo dengan seni bela dirinya. Musashi yang mendengar hal tersebut, menganggap Baidal sangat naif, karena sejatinya, jika seorang mempelajari berdiri, maka ia harus siap dibunuh atau membunuh. Singkat cerita, Baidal bebas dan memutuskan untuk berhenti bertarung. Namun sebelum itu, Baidal ingin menebus dosanya karena membunuh Ryo. Baidal pergi menuju ke sebuah gunung, di mana istri dan anak Ryo tinggal. Setelah bertemu, Baidal mencoba meminta maaf kepada istri dan anak Ryo, namun istrinya Ryo masih tidak terima permintaan maaf Baidal. Baidal terus meminta maaf, hingga pagi hari. Saat istri Ryo keluar, Baidal berjanji tidak akan bertarung kembali. Ia akan membantunya untuk melakukan pekerjaannya. Namun ia masih tidak bisa menerima atas kematian suaminya. Suatu ketika, anak Ryo dibuli, karena sekarang anak Ryo menjadi yatim. Anak Ryo tidak bisa pergi untuk menjalankan tradisi, di mana seorang anak dibawa bapaknya ke puncak gunung, untuk melakukan upacara kedewasaan. Melihat hal tersebut, Baidal mengajak anak Ryo ke puncak gunung untuk menjalani ritual kedewasaannya. Setelah kejadian tersebut, anak Ryo mulai memandang Baidal baik. Tak lama kemudian, Chunbei tiba. Ia memperlihatkan sebuah koran yang berisi bahwa Baidal sedang melakukan perzinaan dengan istri Ryo. Media melakukan hal tersebut, karena Baidal tidak bergerak setelah Musashi memberikan tantangannya.
Di malam harinya, istri Rio pergi ke tempat Baidal. Di sana ia tidak ingin Baidal berhenti bertarung. Ia hanya ingin anaknya mewujudkan cita-citanya menjadi seorang seniman bela diri hebat, dan ingin Baidal membantu anaknya. Setelah mendengar perkataannya, Baidal mengerti keadilan tanpa kekuatan hanya kehampaan. Namun kekuatan tanpa keadilan hanyalah kekejaman. Akhirnya Baidal memutuskan pergi menerima tantangan Musashi. Setelah beberapa saat, Baidal tiba bertemu Musashi dan para pesilat lainnya. Pertarungan pun dimulai. Baidal berhasil mengalahkan para pesilat, dan terakhir melawan Musashi. Pertarungan sengit terjadi, dan Baidal berhasil memenangkan pertarungan. Setelah pertarungan usai, awalnya para pesilat ingin menyerang Baidal. Namun Musashi menghentikannya, karena pertarungan tersebut merupakan pertarungan seni bela diri. Baidal mengalahkan ratusan ahli seniman bela diri dari Jepang dan seluruh dunia. Baidal dikenal dengan petarung tangan kosong. Kemudian ia mendirikan karate dengan aliran Kyokushin, yang merupakan bentuk unik karate. Hingga sekarang, tempat tersebut mempunyai minat ratusan dari seluruh dunia. Baidal wafat pada tanggal 4 April 1994. Film ini adalah kisah nyata dan dibuat untuk mengenang Choi Baidal. Film pun akhirnya